karajo kebiasaan ilmu kita nang salah pokok itu sangat berpengaruh kepada karajo kini. Apalagi sangat berpengaruh kepada di saat kita tidak bisa lagi atau kita tak berdaya lagi. Bila ketika kita sakratul maut. Lah pernah waktu jadi orang sakratul maut? Lah pernah lihat? Sadar atau tidak sadarnya? Bagus. Orang sakratul maut itu sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Tidak sadar. Kalau kita tidak sadar berfungsi, akal tidak berfungsi? Tidak berfungsi. Nah, ketika kita sakratul maut, anggap cicit katanya ke bawah, maka ketika itu kita tidak sadar, maka kebiasaan kita yang akan muncul ketika kita tidak sadar. Dan nyoba kelima nyoharato kemudian karajo nali utamanya, maka aculah nyomanya itu kita tidak sadar tadi karajonya. Nah, ada pun kita lihat dalam video. Ada seorang atau ada beberapa orang yang hampir mati ketika sakratul maut di bawah nyonya nak sadar, awak datang nyonya tahu, manganya dak henti-hentinya baca Al-Quran, dak henti-hentinya baca Al-Quran, dak henti-hentinya membaca Asmaul Husna. Nah, jadi kebiasaan awak tadi bila munculnya, ketika kita nak sadar, maka kalau kita biasakan sering membaca kalimat thayyibah Asmaul Husna, sering baca Al-Quran, hafal Al-Quran, ketika kita tak sadar, maka di sini akan kita ulang lihat. Tapi kalau kita sering bergelimang dengan harta, acuk menyapi pampere, acuk menyapi ladu, acuk menyapi sawah, acuk menyapi kalau, ketika itu tak kena. Ya, itu tak kena. Nah, kira-kira nama husnul khatimah atau tak husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, pada subuh hari ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan jasad, kekuatan jasmani, kekuatan pikiran, serta kekuatan keinginan, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini betul-betul nampak kualitas iman seseorang, sehingga kata Rasulullah, di dalam Islam itu ada dua karakter. Ada yang betul-betul beriman dan ada yang munafik. Nah, di dalam Islam ada nan batu-batu beriman dan ada munafik. Munafik kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik besok di akhirat adalah tampilnya di karak-karak api neraka nan paling bawah. Berarti kalau orang munafik paling bawah, biasanya orang kafir. Nah, orang musyrik. Maka kenapa orang munafik paling bawah? Karena nyo tahu, nyo paham, nyo mengerti, nyo Islam tapi tidak mengajuan ajaran Islam itu sesungguhnya. Dan orang yang beriman, yang terbina dengan keimanannya, nyo dalam satu. Nah, lalu pada saat ini kata Rasulullah, kalau kamu ingin melihat orang munafik, orang fasik atau yang beriman, Anda lihat dulu di waktu subuh. Di waktu subuh. Inna ashkara salata lil munafiq as-salatu subhi wa salatu isya. Salat nan paling sulit
Sholat nan paling payah bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Nah, kenapa sholat subuh dan sholat isya? Sholat subuh kok payah, banyak tantangan dan rintangannya. Nah, kalau sholat subuh kok awak lama karuh, payah kajaku, hari dingin, ya kayak gitu. Apalagi sampai awak air sangat dingin, tarasuk batu es, enak. Yang bisa menguatkan badan kita, apa yang bisa menguatkan pikiran kita, apa yang bisa menguatkan langkah kita untuk datang ke masjid, tidak lain dan tidak bukan iman. Nah, kenapa sholat isya sulit bagi orang munafik? Karena bahwa di siang hari inyolah payah, inyolah sibuk bakarajo, kakang tua ke pasar, batani ke sawah, lah sibuk karajo. Maka sesudah maghrib inyo latihan takaluk sehingga inyo tak sampai sholat isya. Deklah latihan bakarajo dia di dunia kok, maka payah. Apalagi datang ke rumah Allah. Nah, bisa tertolong. Ya, bisa kita tentukan munafik atau Islam, munafik atau orang beriman. Kata Rasulullah SAW, ibu-ibu dan bapak pada bagiku, alaina adu sifat-sifat munafik di awal. Insyaallah kita masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak rahimahullah. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak rahimahullah. Pada sebuah ini kita akan kaji ayat Allah dan sunnah Rasulullah dari di bawah judul Ma'unah, pertolongan Allah dan syarat mendapatkan pertolongan Allah bagi hambanya. Kaum muslimin dan jamaah rahmatullah. Laita wa ma'unah, laita wa ma'unah ku bahasa Arab dari awana. Ta'awanu 'alal birri. Artinya pertolongan. Kita hidup di atas dunia kok tidak terlepas daripada kuasa, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita diciptakan ruh kita. Sejak diciptakan ruh kita sampai kita diciptakan jasad kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita tidak terlepas oleh takdir kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka sebatasnya bagi kita untuk selalu memohon kepada Allah. Nah, memohon, meminta kepada Allah. Kenapa kita meminta? Kenapa kita memohon? Karena kita merasa makhluk yang butuh pertolongan. Ya. Jadi apa dimohon? Pertolongan. Ibu bapak rahimahullah, kita baru masuk tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah. Apa Hijriah? Hijrah artinya pindah. Maka di awal tahun Hijriah namanya bulan Muharram. Nah, bulan Muharram. Apa betul? Nah, jadi kita masuk bulan Muharram, kita betul. Nah, baduyun-duyun atau basamo-samo makan dinyaran dibawa kurang dari muarotumu, disimpan dulu dalam rumah. Allah masuk dulu bulan Muharram. Mudah-mudahan karajo kita lan bagino salamuko sebagai syarat untuk husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, amin bapak rahimakumullah. Karajo kebiasaan ilmu kita dan salamuko itu sangat berpengaruh kepada karajo ini. Sangat berpengaruh kepada pola pikir kita saat ini. Apalagi sangat berpengaruh kepada di saat kita tidak bisa lagi atau kita tak berdaya lagi. Bila ketika kita sakratul maut. Lah pernah waktu jadi orang sakratul maut. Lah pernah lihat sadar atau tidak sadarnya? Nah, bagus. Orang sakratul maut itu sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Nah, tidak sadar. Kalau kita tidak sadar berfungsi akal atau tidak berfungsi?
tidak berfungsi. Nah, ketika kita sakratul maut, angop cicit katanya ke bawah, maka ketika itu kita tidak sadar dan nah, maka kebiasaan-kebiasaan kita yang akan muncul ketika kita tidak sadar. Nah, ambo kataku mencari kawan ke rumah sakit Yasi, mencari kawan ke rumah sakit Yasi. Tiba di situ mangkikam. Inyoko. Nah, inyoko biasa bergelimang dengan harta. Maka dia bergelimang di harta, kemudian karajo nali utamanya, maka aculah namanya itu tidak sadar tadi karajonya. Nah, ada pun kita lihat dalam video ada seorang atau ada beberapa orang yang hampir mati ketika sakratul maut di bawahnya tidak sadar, awak datangnya tidak tahu, makanya tidak henti-hentinya baca Al-Quran, tidak henti-hentinya baca Al-Quran, tidak henti-hentinya membaca Asmaul Husna. Nah, jadi kebiasaan awak tadi bila munculnya ketika kita tidak sadar. Maka kalau kita biasakan sering membaca kalimat thayyibah Asmaul Husna, sering baca Al-Quran, hafal Al-Quran, ketika kita tidak sadar, maka di sini akan kita ulang balik. Tapi kalau kita sering bergelimang dengan harta, acuk menyawi pampere, acuk menyawi ladu, acuk menyawi sawah, acuk menyawi kabau, ketika itu tidak kena. Ya, itu tidak kena. Nah, kira-kira nama, kira-kira nangkah husnul khatimah atau tidak husnul khatimah. Orang acuk membaca Al-Quran, orang acuk berzikir, atau orang acuk menyawi sawah, orang menyawi kabau, orang menyawi pampere, nama itu pasti orang nan acuk berzikir, baca Al-Quran. Maka ketika orang sakratul maut itu tidak mudah mengucapkan dua kalimat syahadat kalau tidak dibiasakan. Tapi kalau dibiasakan mudah. Tidak perlu diajar. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang hampir mati la ilaha illallah. Dia awak mentalkinkan orang bila awak mentalkinkan orang bila membaca kursi bila ketika orang mati membaca kursi. Ya, itu biasa dah. Makanya kini kau Allah. Biasakan kalimat thayyibah di saat bulan Muharram, biasakan baca Al-Quran di saat bulan Muharram supaya itu husnul khatimah. Ibu bapak rahimahullah. Maka di bulan Muharram ada beberapa kejadian yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran yang tidak tembus di akal atau di luar nalar. Ada tu ibu. Di bulan Muharram Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Nah, sembuh dari penyakit. Malah lama Nabi Ayub sakit lama. Dia punya istri banyak istrinya, dia punya anak banyak anaknya, dia punya alat banyak alatnya. Tapi istri alat habis, anak meninggal, istri bercerai. Dia ada jawab orang malang mereka. Jadi suatu ketika iblis naknatullah memohon kepada Allah, ya Allah, saya akan mendatangi Nabi Ayub untuk menguji imannya, untuk mengelincirkan imannya. Maka wahai iblis, engkau tidak akan sanggup merayu mengelincirkan iman Ayub itu. Kenapa? Dia imannya kuat kepada Allah, dia imannya sangat istiqomah, maka engkau tidak akan sanggup menggelincirkan iman dan keyakinan Ayub itu. Tapi kalau engkau datang kepada orang kafir lagi, insya Allah mudah saja. Nah, wahai Allah, kata iblis, ya Allah, walaupun imannya kuat, walaupun imannya istiqomah, tapi saya sanggup untuk menggelincirkan iman Nabi Ayub. Nabi saja dirayu iblis. Wahai iblis, kalau kamu ingin menggelincirkan iman Ayub, silakan datangi. Baca mana? Memohon Ayub, memohon iblis kepada Allah. Wahai Allah, kalau itu bukan permintaan berlaku kan? Berlaku lo permintaan kepada Allah semua ya wak berdoa, wak meminta kepada Allah, berlaku lo doa. Menipu lo iblis. Semua permintaan makhluk Allah di dunia kok dikabulkan Allah. Katamu, wahai Allah, engkau uji Ayub engkau dengan kekurangan harta.
Akhirnya harta Nabi Ayub banyak harta orang kayu akhirnya harta Nabi. Inyo adalah menjadi pengembala bataran domba. Akhirnya domba-dombanya hari ke hari mati habis. Itu cara Allah menguji atas permintaan nah kedua lah biar atau akhirnya Nabi Ayub punya anak diuji loh di Allah dengan meninggalnya anak seorang. Nah meninggal anak seorang dia harapkan labi anak labi akhirnya istri lain akhirnya Nabi Ayub dapat penyakit sangat parah. Nah penyakit sudah boleh baun sehingga dia orang kampung tak tahan bangun penyakit Nabi Ayub sehingga diusir. Dan istri nan lain lah sampai istri Nabi Ayub nan tiga baca lain nan ya sudah akhirnya anak sudah kolah nama-nama Nabi Ayub diusir katakan. Kalau ibarat itu lagi bukan malu kalau ketimbang Nabi kata supaya terhindar dari masyarakat tadi busuknya Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub tetap sabar. Tetap sabar. Inna Allaha ma'as sabirin wasta'inu bis sabri was salat. Inna Allaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kesabaran itu akan muncul apabila ada ujian. Jangan dikatakan orang sabar kalau dia nak uji. Ya, nah ujian dia ada sabar dapat tahu. Indah. Sabar itu kapan? Apabila ada ujian dan ada tuntutan. Nabi Ayub karena dia diuji bertubi-tubi masalah datang kayaknya akhirnya Nabi Ayub menjalani dengan sabar, nak lupa sholat, nak lupa zikir kepada Allah, nak lupa beribadah kepada Allah. Walaupun penyakitnya sangat parah, dimakan oleh cuma hati dia jantung dan tidak dimakan oleh, dia tetap berzikir. Nanti awak perlu sekitar nak kesuruh ini orang kalau sakit. Nah, banyak balat dia warna ini ikut mana dimakan ekonomi kayak ini lalu nanya bawang nanya, itu kan. Sehingga datang ke masa dia. Apa ujian seperti Nabi Ayub? Dengan banyak ujian yang bertubi-tubi kayaknya dia tidak pernah berhenti berzikir, tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Kenapa? Dia memiliki sifat sabar. Sabar itu masa jauh. Sabar itu bukan sabar karena ujian, karena musibah, bukan itu, tapi tetap sabar dalam ibadah. Maka sabar itu ada terbagi tiga. Yang pertama sabar dalam musibah. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam bencana. Musibah, taat, bala. Maka itulah orang yang akan mendapatkan malunan. Apa tadi? Pertolongan. Karena Allah bersifat ada asma'ullah Al-Hafiz, Maha menjaga, Maha memelihara. Hafizun. Nah, jadi kan ada Asmaul Husna 99. Nah, Al-Hafiz, Al-Mu'id, Al-Muqid. Nah, apa itu Al-Hafiz? Al-Hafiz artinya adalah Maha memelihara. Walaupun semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap ikhtiar, kita berusaha. Ini yang disebut dengan takdir. Ya. Nah, lagi paham bahwa qada dan qadar. Qada artinya ketentuan Allah sejak dahulu dan yang bisa diubah lagi. Nah, itu qadar. Kalau takdir, qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa dirubah atas izin Allah, atas kehendak Allah, ada yang bisa dirubah tetapi melalui usaha. Nah, itu makanya kita beriman kepada Allah itu ada namanya iman kepada qadar dan qadar. Apa itu qadar? Ketentuan Allah yang berlaku terhadap makhluknya. Ya, ada qadar itu atau itu. Nah, yang pertama qadar ikhtiyari. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya sesuai dengan usaha perjuangannya. Contoh baru kita. Nah, coba pikir apa? Kita ini, 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 kita
Kau Allah kata tu kok kakaknya awak tak kakaknya awak. Itu kan telah ditentukan di Allah. Jangan mau itu. Tapi kalau seandainya wah perintah itu butuh apa? Butuh makan. Nasi lah ada. Maka disiko palu ikhtiar. Ikhtiar. Apa ikhtiar? Usaha. Nasi ada. Lawan makan. Tentu tak akan nyamuk. Tapi harus kita ambil supaya kita bukan. Itu Nabi Ayub. Dia adalah terbebas di bulan Muharram. Allah membantu Nabi Ayub. Yang kedua, di bulan Muharram Allah membebaskan Nabi dari berikan dari apa? Nabi Yunus. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Ketika dia lari dari kaumnya, maka dia pergi ke tepi pantai, lalu menaiki kapal, kemudian dia naik kapal yang karena penumpang balapnya dia lakukan lakundian, rupanya akhirnya Nabi Yunus dicampur karawi. Akhirnya dimakan ikan. Coba awak, kok dicampur kalau balik dimakan ikan. Dimakan ikan dulu. Tetapi Nabi Yunus selamat. Tapi kalau awak masuk ke laut dimakan ikan pikir apa? Pasti aku tak sekolah. Ibu-ibu rahimahullah. Kenapa Nabi Yunus selamat? Ikulah ado al-hafiz, maha penguasanya Allah, maha penyayangnya Allah, maha al-wakilnya Allah. Kenapa Nabi Yunus dia selamat? Yang pertama karena dia suka berzikir, suka ingat Allah. Hanya satu kesalahan, sedikit kesalahan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu diselamatkan. Kemudian yang ketiga di bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun di lautan. Kemudian di bulan Muharram Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala atas maunah dan pertolongan Allah, Maha Pengasih dan Penyayang Allah. Ketika Nabi Adam bersalah, dia tidak henti-hentinya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam menyampaikan kepada Tuhan yang tidak berhenti-henti mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah, kami sudah menzalimi diri kami. Jikalau Engkau tidak ampuni kami, maka kami akan termasuk golongan yang merugi. Akhirnya di bulan Muharram diterima tobat Nabi Adam, supaya tobat awal diterima puluh oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya doa awal diterima puluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yang pertama sabar, yang kedua iman dan kuat, kemudian kita tawakal, kemudian kita berusaha. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 21. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, orang yang hijrah, pindah parangai, pindah karajo dari nandur karena itu, pindah sikap dari nabur karena elok, nanelok lari dalam elok, kemudian dia berjuang di jalan Allah dengan sabar, tawakal, kemudian yang lainnya, maka aqzamu darajatan min Allah. Ikulah orang yang mulia di sisi Allah, wa ulaika humul faizun. Orang dan orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.